dari Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Aceh Besar Indonesia untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Mohon maaf bila kami nanti salah menyebutkan nama dan gelar. Yang kami hormati, yang kami muliakan, kepada Puan Datuk Sabariah binti Syukur sebagai pengurusi Persatuan Pelajar Islam Malaysia Negeri Sembilan. Yang kami hormati Tuan Rosmadi bin Muhammad Soleh, penolong pengarah Unit Pembangunan Bakat Murid, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Yang kami hormati kepada penderma infak, kepada kami dan anak kami yang kami bina di Pondok Hidayatullah di Aceh. Kemudian yang kami hormati pengurusi AJK dan ahli PPIM daerah-daerah. Yang kami hormati Puan Siti Rokia binti Daud, mantan pengurusi PPIM Kuala Pilah. Yang kami muliakan Raja Rasmiyah Raja Sarajuddin, mantan pengurusi PPM Seremban, dan kawan-kawan kami seperjuangan, juga dengan kepada anak-anak kami, putri-putri pelajar di Malaysia ini. Kami tadi sangat mengapresiasi atas peranian, atas program tadi yang dipaparkan, luar biasa. Kami juga mengucapkan berterima kasih kepada PPM dan yang sering saya komunikasi dengan Ibu Nur Asia. Kami hampir tiap bulan berkomunikasi terkait dengan keadaan anak-anak, juga dengan keadaan dermawan yang beliau tiap bulan membantu kami untuk membiayai operasional anak-anak yang kami bina di sana. Alhamdulillah, kami tidak menyangka dibahagiakan seperti ini. Kami terharu. Iya. Jadi kami terharu disambut dengan sangat baik. Kami tadi awalnya hanya mengira kami dari Kalimantan membalik ke Aceh untuk sekedar duduk bincang dengan para pengurus PPIM, tapi di sini kami dibahagiakan, kami dilayani dengan sangat baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada semua pengurus PPIM. Kemudian untuk kepemimpinan di pondok kami
Alhamdulillah sekarang kami bertiga diamanahkan. Ustadz Harun dengan beliau sebagai ketua yayasan, saya Mursalin yang mengurusi semua ADM administrasi di yayasan tersebut, dan samping Pak Harun ada Ustadz Mustafa, beliau yang mengurusi bagian keuangan. Jadi bila ada Ibu Nur Aisyah, Puan Nur Aisyah mentransfer uang ke kami serahkan kepada beliau. Beliaulah yang akan mengatur, akan men-setting untuk bisa mencukupi tiap bulan, sehingga mana yang didahulukan, mana yang bisa dipending. Karena ada hal yang penting, ada yang tidak penting. Beliau lebih paham. Misal kalau kami listrik dan air, listrik itu tidak boleh selama sehari potong, dikat oleh pihak kerajaan. Maka itu harus didahulukan. Beliau yang akan men-setting keuangan. Pernah satu ketika kami terlambat 2 hari, saya sudah bingung. Gimana? Siapa lagi kita mau kirim WA? Akhirnya kami kirim WA ke Puan Nur Aisyah. Ya, alhamdulillah kami di Aceh ini yayasan bukan punya kami. Kami itu cuma bertugas untuk mengurusi selama 5 tahun. 5 tahun kemudian, bila kami ditugaskan, bila kami diberi lagi tugas oleh lembaga, maka kami akan lanjut. Bila misalnya kami tidak lagi diberi tugas, kami akan siap ditempatkan di mana saja. Karena misi besar kami di Hidayatullah ini, di pesantren, kami punya misi ingin membangun peradaban, ingin membangun peradaban Islam kembali. Terus caranya seperti apa? Yang kami bisa lakukan hanya mendidik anak-anak yang ekonomi menengah ke bawah untuk mengangkat derajatnya. Kemudian mereka ini kami didik, kami bimbing. Ketika mereka selesai, kami bertanya, ketika kamu selesai, kamu mau mana? Ada yang nggak tahu, nggak mau pulang, kamu pulang ke mana? Ada yang memang kami kuliahkan, bukan saya yang membayar. Saya punya jaringan karena satu kuliah di Jakarta, punya jaringan link-link di Jakarta. Kalau kamu kuliah, kamu kesini. Dan ada kontrak kerja. Ketika kamu dikuliahkan dengan uang zakat orang, uang infak orang, maka ada konsekuensi. Kamu itu harus menghabiskan waktumu juga membantu orang yang seperti kamu. Ada anak-anak yang kita ikat, kontraknya kirimkan ke daerah pelosok-pelosok Aceh untuk membina masjid, membina musola di sana. Hanya mengajarkan Iqra. Yang penting dia bisa mengajarkan anak-anak itu Iqra, kemudian dia bisa menunjukkan masjid 5 kali sehari harus ada suara azan, dan alhamdulillah ada hasilnya. Kami tahun ini ada 10 anak mu'allaf yang direkrut dari perbatasan Aceh. Ada 10 anak mu'allaf, 7 diantaranya adalah putri, 2 putra. Malah ada satu keluarga, kemarin kami ada komunikasi dengan Puan Nur Aisyah. Jadi ada satu keluarga yang dia masuk Islam, sehingga ada kekerasan di keluarga itu, sehingga anak kami yang kami tugaskan ke daerah tersebut memberi informasi tolong ini diselamatkan. Dan kita bawa dia ke yayasan, ke pondok, dia tempatkan di dalam pondok bersama dengan 3 anaknya. 1 orang ibu, 3 anaknya, usia 1 kelas SD, kelas menengah, kelas pertama ya SD. Kemudian kelas 4 dan kelas 5. 3 anak tinggal di pondok bersama dengan anaknya, dengan orang tuanya. Dan orang tuanya ini kita kasih tugas di lembaga untuk menjadi pengurus dapur. Jadi beliau tugasnya hari-hari memasak untuk adik santri dan juga membantu hal-hal yang lain yang bisa dibantu. Itu. Alhamdulillah kami tiap bulan
ada bantuan dari PPIM dan Ibu Nur Aisyah yang mentransport tiap bulan lewat kami, lewat saya, yang saya serahkan kepada BMH. Dan tiap tahun ada kurban, alhamdulillah. Kurban itu kalau puan-puan saya kami kirim foto, itu senang sekali anak-anak itu. Mereka itu pasti kalau bahasa kami di sana atur gizi. Atur gizi itu mereka itu ada yang kami simpan untuk buat bakso. Ada yang kami malam itu langsung buat sate. Kami kirim videonya, kami kirim apanya untuk laporan kami. Kemudian ada yang kami simpan di kulkas untuk masak minggu depan. Simpan di peti sejuk lah. Ya, jadi alhamdulillah. Malah suatu ketika karena kami juga dapat kurban dari tempat lain, kami izin ke Puan Nur Aisyah untuk kami serahkan ke tempat dakwah anak kami tadi, ke daerah Kengon jauh. Saya izin beliau mengasih izin, kami kirim ke sana, sana belum pernah kurban. Orang situ belum pernah kurban. Jadi kami kirim dari PPIM, kami kirim ke sana. Bukan kirim sapinya, kirim uangnya. Kami kirim uangnya, kami izin dulu ke ibu, ke Puan, kemudian baru kami kirim ke sana. Alhamdulillah, sangat terbantu sekali, sangat terbantu. Kemudian untuk anak-anak yang kami bina sekarang, itu ada anak 108 orang, anak putri 63 orang, kemudian anak putra 45 orang. Yang tadi anak mu'alaf ada 10 orang, kemudian anak yatim putri ada 12 orang, anak yatim putra ada 10 orang, yatim piatu ada 1 orang. Sekarang anak yatim tempat kami itu ada 22 orang. Alhamdulillah, sampai sekarang kami masih tetap berjalan aktivitas di dalam pondok tersebut. Untuk guru, sekarang kami ada 10 orang guru laki-laki, 12 orang guru perempuan. Cikgu, kalau kata itu cikgu. Kami di sana guru. Bisa digunakan 80% sudah selesai, belum bisa digunakan. Kemudian sisa utang masjid itu sekitar 108 juta lagi dari 180 juta kemarin itu. Alhamdulillah, sangat terbantu. Perlahan tapi pasti. Insya Allah kami yakin ini akan terbayar semua di tahun 2025 nanti, paling tidak 2 tahun lagi. Insya Allah. Kemudian kami lihat ada kesamaan antara program yang ada di PPIM dengan program yang ada di anak-anak kami. Kami tadi melihat presentase daripada adik-adik pelajar ini yang sangat bagus. Di sana juga kami mengadakan ada 3 program ekstrakurikuler. Yang pertama itu ekstrakurikuler karate, karena anak kami ini kan anak berada di daerah pegunungan, jadi fisiknya agak kopas sedikit, jadi mereka terkait karate. Kami undang pelatih taekwondo karate, bela diri. Kemudian kami juga mengundang yang menjahit, karena kami kira anak-anak kami ini kira kami lepas, paling tidak dia bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan cara kami nanya apa yang kalian mau daftarkan ke pengasuhan atau ke cikgu untuk program apa yang kamu kira-kira bisa mengembang kamu ke depan. Jadi ada menjahit, ada karate, kemudian ada tata boga. Tata boga tadi bagian memasak, bagian membuat kue, seperti itu. Jadi ada program 3 itu, anak-anak boleh milih mana yang dia suka. Terakhir, kami juga ada buat program tahfizul Quran. Selama ini
tahfizul Quran memang program dalam pondok, tapi tidak 30 juz. Dia target kami yang putra paling tidak dia hafal 6 juz. Karena rata-rata anak kami ini ketika pulang kampung Ramadan itu jadi imam. Karena itu memang pelosok, nggak ada orang. Anak kami lah yang sudah jadikan imam di sana. Kemudian kami carikan guru di Putri dan di Putra. Alhamdulillah di Putra sudah berjalan, di Putri karena tadi ada sesuatu hal yang kami yayasan ini harus kekurangan, 3 bulan bertahan. Karena kita rekrut orang dari luar. Karena kalau kita tidak sepaham visi, itu agak repot. Mereka orientasinya agak ini, kalau bahasa kami wani biro. Kamu berani gaji saya berapa? Belum kasih uang berapa? Kami belum mampu itu. Kalau waktu itu kami cuma bukan berani kemampuan kami itu untuk guru tahfiz kami kasih 600.000 per bulan. Kalau uang Malaysia berapa? 300 ringgit. 150 ringgit. Memang rendah, kami belum punya kemampuan, tapi kami mencoba untuk meyakinkan dia, beri kami waktu. Kami akan naikkan gajimu per tahap. Kami akan berusaha. Namun karena dia tidak sabar, akhirnya program kami tetap berjalan, tapi gurunya nggak ada. Nah, tetap kami berjalan, kami ambil program tahasus namanya, khusus untuk anak-anak yang berminat untuk menghafal 30 juz, 4 orang, 5 orang, kami taruh di situ. Dia boleh mengikuti sekolah formal, boleh nggak mengikuti sekolah formal, fokus di tahfiz. Itu ada kami kerjakan. Kemudian untuk program-program pesanan yang lain, yaitu pendidikan diniyah. Tadi sama saya tadi, di sini juga ada, yaitu tentang fikih fardhu'ain dengan fardu kifayah. Dan kami di sana memang alhamdulillah kita ikut kurikulum daya. Di Aceh itu ada kekhususan. Aceh ini kan memang dulu konflik antara GAM dengan pemerintah Indonesia karena ingin dia menuntut kemerdekaan yang memisah dari Indonesia, maka diberi hak otonomi khusus. Dia boleh mengatur provinsinya sesuai dengan kearifan lokal. Jadi kami dikasih yang pertama itu syariat Islam. Ada beberapa yang diberi oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah di Aceh itu ada namanya dinas daya. Dinas daya itu dinas yang dia tugasnya mengurusi pondok-pondok pesantren. Iya, kerajaan daya namanya. Beliau memberi izin operasional standarnya seperti apa. Ada namanya asesmen, akreditasi kalau kami di sana. Kami alhamdulillah itu baik akreditasi dapat B itu terus bagus. Kalau A kami mungkin belum mampu, baru tingkat B. Jadi sekolah kami itu akreditasi daya B, pendidikan formal itu B. Kemudian kami ada panti itu lagi. Di bawah yayasan ini ada namanya sekolah, ada diniyah, ada panti. Dasar sejarahnya kami yayasan Al-Kasih di situ itu bukan pesantren, khusus panti asuhan yang mengayomi anak-anak yang ekonomi di bawah, menengah ke bawah. Itu pada dasarnya. Akhirnya kami datang setelah tsunami. Ustaz Harun ini kan orang Aceh, beliau asli Lombok. Pak Mustafa asli Aceh, tapi bukan pada Aceh. Beliau Biren, saya juga Biren. Bukan daerah tempat yang kami tinggal sekarang. Kami buatlah pendidikan di dalam pondok ini. Kami uruslah izin operasional daya. Kami uruslah izin LKSA atau panti tadi. LKSA itu lembaga kesejahteraan sosial anak. Kalau bahasa kasarnya itu panti asuhan. Kami dasarnya itu panti. Anak yang kita kasih makan di pondok, kemudian dia paginya keluar sekolah.
malam saya kasih dia belajar dunia, belajar ikro, belajar bab kayak tadi itu malam. Paginya mereka keluar untuk sekolah. Nah, setelah tsunami, barulah kita buat sekolah di dalam, kita urus legalitas pondok, kita urus legalitas daya, sehingga alhamdulillah sekarang untuk akreditasi KSA B, untuk akreditasi sekolah B, untuk akreditasi pesantren juga B. Nah, tiga akreditasi yang kami harus tiap 5 tahun itu upgrade. Anak-anak yang kami bina di sana memang anak-anak yang membutuhkan perhatian kita semua. Dan itu bukan hanya sekedar tanggung jawab. Kami bertiga ini mau tanggung jawab semua umat Islam. Karena ini anak-anak kami tidak di perbatasan. Anak di perbatasan yang seandainya kita nggak terima kalau dia datang, mungkin akan diambil oleh orang yang berseberangan dengan pemahaman kita. Karena Aceh ini merupakan target daripada kristenisasi. Dulu waktu awal tsunami itu ada keluar di majalah Hidayatullah yang menuliskan bagaimana cara kita mencoba untuk memutuskan generasi. Jadi dia bilang di situ, di dalam majalah itu diceritakan, kalau kamu ingin menghancurkan sebuah generasi, tak perlu kamu ingin didik orang-orang tua. Kamu jauhkan aja anak-anak muda dengan Al-Quran dan bina anak-anak kecil, anak-anak TK, bina dia. Waktu sempat kejadian itu di pengungsi, ada balai, tempat orang mengungsi, ada pertemuan tempat pelajaran anak lah, ruangan yang orang-orang non Islam ini kemudian mengajarkan di situ, mengajarkan terkait dengan keberadaan Tuhan. Saya tanya ke anak-anak itu, kan nggak ada orang tua, anak-anak dibuat senang main-main. Saya tanya, Tuhan itu ada berapa? Anak menjawab 1, eksperimen 1, cepat 1. Dan kemudian yang lain juga bercerita dan lagi anak, Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu ada 2. Kasih permen 2, cepat 2. Senanglah anak-anak. Tuhan itu ada berapa? Itu pernah dia ulang-ulang. Oh, anak itu sampai 10, ada 10. Yang memegang 10 dapat permen 10, dapat cepat 10. Jadi kan semua anak dan Tuhan itu banyak. Gak dapat permen banyak, dapat cepat banyak. Akhirnya memang baru mereka jelaskan di akhir waktu nanti. Strategi ini yang digunakan awal-awal itu untuk mencoba menangkalkan akidah. Itu awal tsunami ada. Dan alhamdulillah sekarang yang sudah dinas dayanya sudah ada. Kemudian hal ini kita belum. Dan kita di sana ada namanya forum dai perbatasan. Jadi kami 6 bulan sekali itu ada keliling. Misalnya tahun kemarin saya ditugaskan untuk mengeliling ke Pulau Semelu. Itu jauh, sehari perjalanan dari Banda Aceh ke pulau tersebut. Sana ada namanya, kalau pernah baca tentang sejarah ulama Aceh, ada Tungku di Ujung. Tungku di Ujung itu adalah ulama Padang yang datang ke Aceh mau naik haji. Namun waktu itu ditugaskan oleh Iskandar Muda, kamu tidak perlu ke Aceh. Kamu datang ke Semelu itu, bina orang situ semua dan Islamkan mereka. Itu lebih besar pahalamu daripada kamu naik haji. Maka dia pergi ke sana, sampai dia meninggal di sana, ada kuburannya di sana. Dan waktu tsunami yang lain habis, kuburan itu masih utuh. Tapi kemarin sempat berkunjung ke Asia ke kuburan tersebut. Jadi tugasan ke sana memang ada dai di sana. Namanya Ustaz Hardiansyah dari Lombok, dan tugasan ke sana untuk membina anak-anak di sana. Membina anak-anak di sana. Mau tujuan kita hanya ingin anak-anak ini dekat dengan Al-Quran. Dan dia nanti suatu saat besar, kalau pun tidak ada lagi,
mereka lah yang akan melanjutkan estafet untuk membangun peradaban ini. Karena membangun peradaban ini itu merupakan pekerjaan yang tugas umat Islam semua. Diibaratkan kita membangun sebuah rumah. Begitulah bayangan kami ketika kami mengambil visi ingin membangun peradaban tersebut. Di sana harus ada ketaatan. Maka kami taat pada pimpinan. Ketika ditugaskan, kami belum ada yang belum ada yang mencoba membantah. Padahal saya waktu ditugaskan di Aceh, saya tak kerja di Jakarta. Tugaskan saya di Aceh untuk membantu di yayasan Al-Ikhlas ini. Karena membangun peradaban tadi seperti kita membangun sebuah rumah. Kalau misalnya kalau letakkan fondasinya itu kuat, bagus, dan saling membantu, insya Allah akan jadi rumah tersebut. Namun sebaliknya, bila rumah ini saling membanggakan diri, taruhlah misalnya kalau gedung ini catnya yang paling bagus, berkatalah cat ini, seandainya aku tidak ada, maka kalian itu tidak ada baiknya. Maka semua akan berontak, tiang pun akan protes. Seandainya kami tiang ini nggak ada, nggak bisa berdiri atap. Begitu juga umpama kita membangun peradaban Islam ini, maka saling membantu, saling ada kesatuan untuk bisa terwujudnya peradaban ini kembali. Namun tidak mudah dan tidak bisa kita yang membuat mungkin kita akan menikmati hasil, bukan. Pasti ada regenerasi yang akan melanjutkan hal tersebut. Sekarang kalau kami hanya membuat apa yang bisa kami lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sama seperti sejarah Nabi Ismail yang dibakar itu ya, yang dibakar Ibrahim yang dibakar, ada seekor semut ya, burung. Kemudian ada, kami baca sejarah itu ada seekor semut yang mencoba membawa air untuk memadamkan api yang sangat besar, yang sangat panas. Ada seekor cecak atau tokek ini berkata, "Hei semut, apa yang kamu lakukan? Mustahil kamu akan bisa memadamkan api tersebut dengan panas dan luar biasa baranya." Tapi semut mengatakan dengan jawaban yang sangat-sangat cerdas. Dia mengatakan, "Saya tahu persis bahwasanya tidak akan mampu untuk memadamkan api tersebut. Namun saya paham ketika besok Allah menanyakan saya, meminta pertanggungjawaban saya ketika Nabi Ismail dibakar, kamu ada di mana? Saya berada di sebelah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim." Seperti itu. Begitu dengan kami juga, kami tahu berat ini pekerjaan dan tidak mampu kita sendiri. Tapi setidaknya kami akan bisa menjawab. Kami sudah melakukan semampu kami. Dan nanti hasilnya Allah ya yang menentukan. Karena Allah tidak akan menanyakan hasil, tapi yang kita pahami, Allah akan melihat proses apa yang telah kita kerjakan. Alhamdulillah, saya sebenarnya di dalam kepemimpinan di Al-Ikhlas itu bukan ketua. Ada ketua kami namanya Ustaz Harun yang ditunjuk oleh lembaga untuk memimpin semua yang ada di Lokna di Nusa. Nanti beliau boleh menambahkan, bila perlu Ustaz Mustafa boleh menambahkan. Dan alhamdulillah kami sangat berterima kasih banyak atas partisipasi para tuan-tuan semua yang telah tidak bosan ya sampai 2017 sampai 2023. Alhamdulillah tiap bulan rutin dari pengurus PPIM membantu kalian itu sangat membantu sekali, sangat terasa sekali, apalagi di saat-saat yang genting pas data
Dan ke depan harapan kami hal seperti ini, hal yang positif seperti ini bisa kita lakukan kembali. Kami sebenarnya ada mau menawarkan program untuk lebih banyak membantu, tapi agak ini sedikit repot sedikit karena kami pernah diberitahu oleh LSM kalau kamu punya lembaga yang mendukung kamu dan dia punya banyak banyak murid atau banyak guru, boleh kamu gerakkan program infak subuh. Caranya seperti apa? Dia berkata kepada kami, kamu siapkan cengkring kotak amal kecil kayak botol aqua ini, kecil aja dia kecil, dan itu kamu suruh bagikan kepada pengurus tersebut, kepada anak-anak muridnya dengan berinfak subuh, karena kita tahu subuh itu merupakan berinfak subuh itu ada keutamaannya luar biasa. Keutamaan kan kalau berinfak subuh tidak diketahui orang, tidak perlu banyak, satu ringgit aja boleh, atau kami sana sepagi 1.000 rupiah. Berarti kami tiap hari kalau 1.000 30.000. Kalau kamu kumpulkan ada 100 anak membantu kamu. Itu dia usulkan. Saya bayangkan ini benar juga, tapi agak merepotkan orang lain. Seperti apa? Mungkin itu yang di gambarannya seperti itu. Gambaran seperti itu. Kalau misalnya nanti para pengurus BPM bersedia, boleh kita bicarakan ulang. Nanti teknisnya tidak perlu kita salurkan ke adik kelas semua. Tidak perlu. Boleh juga ini dimanfaatkan di sini. Manfaatkan mengunjungi orang-orang sakit ketika ada anak-anak pelajar yang sakit. Boleh 50% misalnya diberi kami, 50% juga diberikan kepada anak-anak yang sakit sini, ataupun ada guru yang perlu dikunjungi, atau ada program-program lain yang misalnya ada program ringan segala macam yang bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Kemudian ada ketua kami Ustaz Harun yang bila masih ada kalau masih ada waktu boleh beliau tambah. Saya akhiri, saya mohon maaf bila ada kata-kata saya, bila ada ucapan saya yang kurang berkenan di hati perempuan dan tuan-tuan semua, saya mohon dimaafkan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.